Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Shadaqallahul aliyyul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul aminul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, puji syukur kembali kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus kita kirimkan salawat dan taslim kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat yang kita bacakan di awal muqaddimah tadi, tepatnya dalam surah Al-Baqarah ayat 155, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khauf. Kami, kata Allah Subhanahu wa taala, pasti akan menguji kamu semua dengan 5 ujian. Ujian yang pertama, kata Allah Subhanahu wa taala, adalah ujian ketakutan. Yang kedua adalah wal-ju', diuji oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kelaparan. Yang ketiga, wa naqsim minal amwal, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kekurangan harta. Yang keempat adalah wal anfusi, diuji Allah Subhanahu wa taala dengan kehilangan jiwa. Dan terakhir yang kelima, was samarat, diuji Allah dengan kekurangan buah-buahan. Dari 5 ujian ini, Allah Subhanahu wa taala seakan hendak memberikan satu informasi yang sangat penting kepada kita semua, bahwa kondisi manusia saat sekarang ini sebetulnya hanya diliputi dengan berbagai ujian yang semuanya pasti ada jalan keluar. Oleh karena Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, menegaskan, innamal usri yusra, bahwa sungguh bersama dengan kesulitan di situ terdapat kemudahan. Saudara pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari ayat ini juga memberikan satu pemahaman, satu pengetahuan kepada kita bahwa sesungguhnya apa yang melanda bumi dan dunia saat sekarang ini adalah sebatas penyebab munculnya ujian. Termasuk ketika kita berbicara dengan persoalan COVID-19. Sesungguhnya COVID ini bukan di situ letak ujiannya. COVID ini hanyalah merupakan penyebab terjadinya ujian dari Allah, sedangkan ujian itu adalah 5 perkara yang disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 155 tadi. Bisa kita buktikan, yang pertama, dengan adanya COVID-19 tidak ada orang yang tidak takut. Dan ini ujian pertama yang Allah turunkan di bumi ini. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ. Kami, kata Allah, pasti akan menguji kamu semua dengan sedikit ketakutan. Nah, kalau kita kaji, ternyata memang tidak ada orang yang tidak takut dengan adanya COVID-19. Semua diliputi dengan ketakutan. Hanya saja bermacam-macam cara orang dalam ketakutannya itu.
Ada orang takut sejak awal diinformasikan bahwa ada virus yang sangat berbahaya, masih di Cina virus itu, dia sudah mengumumkan, sudah membuat status di medsosnya bahwa dia takut. Ada orang takut tidak mengakui dirinya takut. Di mana-mana dia cerita, saya berani, saya tidak takut dengan COVID. Akan tetapi kalau kita cek ternyata dalam pergaulannya, dalam kesehariannya, dia mengurangi interaksi sosial. Dia katakan saya tidak takut tapi tidak mau salaman. Ada orang lebih keras mengatakan saya berani, saya hanya takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngapain kita takut kepada virus yang hanya merupakan salah satu makhluk ciptaan Allah yang sangat kecil? Tetapi orang batuk di sekitarnya dia kaget. Ada yang bilang tidak perlu kita takut kepada virus itu, karena kita sama-sama makhluk Allah dan kita manusia makhluk yang paling mulia, jadi tidak perlu takut. Tetapi ketika dia datang ke masjid salat berjamaah, imam di depan baru selesai Assalamualaikum kanan, Assalamualaikum kiri, dia kemudian tarik sajadah mundur ke belakang, cari tempat yang sepi. Apa kira-kira penyebab itu? Jawabannya satu, karena dia takut. Cuman berbeda cara takutnya. Bahkan sampai kepada orang yang tidak percaya adanya COVID-19 sebetulnya takut juga. Hal ini bisa kita buktikan. Ada orang ketika dia sakit, keluarganya terkena penyakit, sudah kronis, mestinya sudah ditangani oleh medis, tapi dia tidak mau ke rumah sakit. Ketika ditanya, kenapa tidak ke rumah sakit padahal penyakitnya begitu parah? Maka dengan lugas dia katakan, saya tidak bawa ke rumah sakit karena khawatir nanti dibilang corona, nanti dikatakan corona. Nah ini berarti takut juga dia. Cuman cara takutnya macam-macam. Nah kajian ini kita tidak membahas apakah COVID betul ada atau tidak. Yang kita kaji adalah ayat Allah bahwa Allah pasti menguji manusia dengan ketakutan. Oleh karena itu tidak perlu sombong dengan keberanian kalau kita mengaku berani. Oleh karena ini ujian Allah, yang namanya ujian, jangan sampai kita menyombongkan diri di hadapan Allah dengan ujian yang Ia berikan. Itu yang pertama. Ujian yang kedua dari Allah Subhanahu wa ta'ala adalah walju', ujian kelaparan. Sekarang ini dengan adanya COVID, sudah banyak orang yang mengeluh persediaan lumbung di rumahnya sudah mulai menipis. Berasnya sudah mulai habis. Sementara tidak tahu harus beli beras di mana dan harus beli beras dengan menggunakan apa, karena uangnya sudah, tabungannya sudah habis. Ini ujian kelaparan. Akan tetapi di sisi lain kita masih berdoa kepada Allah karena kita masih diuntungkan, dan semoga ujian kelaparan yang melanda kita tidaklah separah dengan ujian kelaparan yang pernah dirasakan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Dalam berbagai kisah dijelaskan, salah satunya satu waktu ketika Rasulullah dalam kondisi peperangan, sahabat Rasulullah masuk ke tenda Rasulullah, masuk ke kemah Rasulullah, menyampaikan, ya Rasul, pasukan kita sudah mulai lemah, bahan makanan sudah mulai menipis. Kami, kata sahabat, hanya mengganjal ikat pinggang kami dengan 2 biji batu kerikil untuk mengganjar rasa lapar. Nabi tersenyum sambil mengeluarkan 3 biji batu kerikil dari balik ikat pinggangnya. Artinya kita ini masih beruntung, karena saya rasa belum ada orang yang kelaparan dengan adanya COVID ini yang harus mengganjal ikat pinggangnya dengan batu kerikil. Yang ketiga, ujian yang ketiga dari Allah adalah wa naqsim minal amwal, diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berupa kekurangan harta.
Saudara-saudara sekalian, sekarang ini sudah sangat sulit dibedakan siapa orang kaya dan siapa orang miskin. Dulu ukuran orang kaya dan miskin itu sangat gampang. Kalau ada orang punya mobil, berarti dia kaya. Ada orang punya rumah bertingkat, mewah lagi, megah lagi rumahnya, berarti dia kaya. Tetapi sekarang dengan adanya COVID, semua itu tidak menjadi jaminan bahwa dia kaya. Boleh jadi dia punya mobil, dia punya rumah, tapi dulu ketika dia masih punya pekerjaan. Tetapi sekarang dengan adanya COVID ini, pekerjaannya menjadi hilang, dia dirumahkan, tidak mendapatkan penghasilan tambahan. Oleh karena itu, ini ujian yang ketiga. Wa naqsi minal amwal, diuji dengan kekurangan harta. Yang ketiga adalah ujian kehilangan jiwa. Dan yang terakhir adalah kekurangan buah-buahan. Tapi kata Allah, wa basyiris sabirin, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Apa kesimpulan? Bahwa inti daripada 5 ujian ini hanya dapat kita lalui dan mendapatkan kemenangan hanyalah ketika kita bersabar. Oleh karena itu, poin yang saya ingin sampaikan di sini, berhentilah kita mencari-cari kesalahan. Berhenti kita mencari siapa yang tidak berhasil dalam menangani COVID ini. Berhenti kita mencari kambing hitam. Kenapa harus terjadi seperti ini? Tetapi yakinilah, tidak ada manusia yang menginginkan ini terjadi. Ini murni ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan COVID itu adalah penyebab munculnya ujian tersebut. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat buat kita semua. Saya Muhsin Saad, SPD INPDM, Ketua Prodi Bimbingan Penyuluhan Islam, Jurusan Dakwah Sekolah Tinggi Ilmu Agama Islam Al-Furqan, Makassar. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.